Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong Ani Kiai Haji Hasan Mutawakkil Alawa SHMM. Yang kami hormati Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, Bapak Dr. Abdul Aziz Wahab BAMAG. Yang kami hormati Dekan Fakultas Tadris Umum, yakni Ibu Wahyu Lestari MPD, sekaligus dosen pengampu. Dan juga untuk teman-teman saya yang selalu berjuang dan mensupport saya. Dan tak ketinggalan pula kepada kedua orang tua saya yang selalu mendukung dan membimbing saya. Perkenalkan, saya Wasiatus Sajawiyah, Prodi Tadris Matematika semester 6. Saya akan mempresentasikan tentang penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif memiliki sejarah yang sangat panjang dan mengalami surut dalam ilmu-ilmu sosial, ilmu-ilmu kesehatan, dan humaniora. Para ahli metodologi penelitian kualitatif pada awal kelahirannya memaknai secara berbeda dengan pemahaman para ahli penelitian kualitatif era postmodernisme. Para pegagas metode penelitian kualitatif beranggapan bagaimana mungkin penganut paradigma motivistik yang menitik beratkan pada realitas empirik mampu menggali makna yang bersifat abstrak. Oleh karena itu, penelitian kualitatif dianggap sebagai counter terhadap penelitian kualitatif yang begitu dominan hampir sepanjang abad ke-20. Menurut Taskori dan Teddy pada tahun 2023. Di sini ada 3 pembahasan. Yang pertama ialah pengertian penelitian kualitatif, yang kedua ciri-ciri penelitian kualitatif, dan yang ketiga ialah fungsi teori dalam penelitian kualitatif. Untuk pembahasan yang pertama ialah pengertian penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau dengan cara kuantifikasi lainnya. Status dan Corbin pada tahun 2008 merinci bahwa penelitian kualitatif dapat digunakan untuk meneliti kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku, fungsionalisme organisasi, gerakan sosial, atau hubungan kekerabatan. Sedangkan Creswell pada tahun 1998 mendefinisikan pendekatan kualitatif sebagai suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Sedangkan Bogdan dan Taylor pada tahun 2007 juga mengemukakan bahwa metodologi kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang berlaku yang diamati. Peneliti kualitatif bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif. Untuk pembahasan yang kedua ialah ciri-ciri penelitian kualitatif. Ciri-ciri penelitian kualitatif itu ada 8. Yang pertama ialah merekonstruksi realitas sosial atau makna budaya. Apabila penelitian kualitatif berusaha mengukur fakta yang objektif atau dengan kata lain mendeskripsikan suatu fenomena dan atau realitas, maka penelitian kualitatif ingin mendapatkan pemahaman yang mendalam. Atau dapat dikatakan penelitian kuantitatif berusaha mendeskripsikan fenomena secara akurat. Sedangkan penelitian kualitatif ingin mendapatkan makna di balik fenomena. Untuk diperlukan mendapatkan pemahaman yang mendalam dari suatu fenomena. Ciri-ciri yang kedua ialah
berfokus pada proses interpretasi dan peristiwa-peristiwa. Penelitian kuantitatif berfokus pada variabel-variabel. Bahkan sebelum penelitian dilakukan, telah ditentukan terlebih dahulu variabel yang akan diteliti. Ciri yang ketiga ialah keaslian merupakan kunci. Dalam penelitian kuantitatif, reliabilitas merupakan kunci dari analisis statistik, mempunyai fungsi yang sangat strategis. Sedangkan dalam penelitian kualitatif, keaslian merupakan kunci, sehingga penelitian kualitatif ini juga dikatakan sebagai penelitian alamiah. Untuk ciri-ciri yang keempat ialah nilai hadir dan nyata atau tidak bebas nilai. Dalam penelitian kuantitatif, peneliti berusaha untuk tidak memperhatikan atau tidak memperhitungkan nilai, artinya nilai bebas. Sebaiknya dalam penelitian kualitatif, nilai sangat diperhatikan atau diperhitungkan. Penelitian kualitatif memegang teguh prinsip menghindari pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan nilai-nilai dalam laporan penelitian. Untuk ciri yang kelima ialah terikat pada situasi atau terikat pada konteks. Telah dijelaskan bahwa suatu fenomena terikat pada situasi yang mengelilinginya, atau dengan kata lain, selalu terikat pada konteks. Dijelaskan pula di depan bahwa penelitian kuantitatif karena ingin menghasilkan data yang berlaku umum, maka peneliti harus menjaga jarak dan bebas dari pengaruh yang diteliti. Untuk ciri yang keenam ialah terdiri atas beberapa kasus atau subjek. Dalam penelitian kualitatif, karena tidak bertujuan menggeneralisasikan hasil penelitiannya, maka penelitian kualitatif tidak perlu meneliti banyak kasus atau subjek. Untuk ciri yang ketujuh ialah bersifat analisis tematik. Dalam penelitian kualitatif, karena tidak bertujuan menggeneralisasikan hasil penelitiannya, maka yang diteliti adalah hal-hal yang bersifat khusus atau spesifik dan analisisnya bersifat tematik. Untuk ciri yang kedelapan ialah peneliti terlibat. Artinya, berbeda dengan penelitian kuantitatif di mana penelitian mengambil jarak dengan yang diteliti agar dapat menjaga objektivitas atau menghindari subjektivitas yang diteliti. Maka, sebaiknya peneliti kualitatif tidak mengambil jarak agar peneliti benar-benar memahami perspektif subjek yang diteliti terhadap suatu fenomena. Jadi, peneliti kualitatif itu menghindari atau menjaga jarak dari yang diteliti. Sedangkan kalau penelitian kualitatif itu tidak mengambil jarak agar suatu fenomena atau yang diteliti itu dapat persepsi. Untuk pembahasan yang ketiga ialah fungsi teori dalam penelitian kualitatif. Di sini ada beberapa fungsi-fungsi dari Wirata pada tahun 2006 menyebutkan beberapa fungsi teori, diantaranya ialah 1. Memperdalam pengetahuan tentang masalah yang akan diteliti sehingga dapat melakukan kontrol. Yang kedua, menegaskan kerangka teoris yang menjadi landasan jalan pemikiran penelitian. Yang ketiga, mempertajam konsep-konsep yang dipergunakan sehingga memudahkan perumus hipotesisnya. Dan yang keempat ialah menghindari terjadinya pengulangan penelitian demi menghemat waktu, tenaga, dan biaya. Baiklah, cukup sampai di sini pembahasan atau presentasi yang saya bahas. Semoga bermanfaat. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.